Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung laba per saham. Laba per saham menunjukkan laba yang diperoleh setiap saham biasa. Ini adalah contoh soalnya. PT Oscar memperoleh laba neto sebesar 300.000 dan mempunyai saham biasa rata-rata tertimbang sebanyak 100.000 lembar yang beredar tahun ini. Berapa laba per sahamnya? Yaitu laba neto sebesar 300.000. Menghitung laba per sahamnya yaitu laba neto dibagi rata-rata tertimbang, sehingga 300.000 dibagi 100.000 sama dengan 3. Itu adalah laba per sahamnya. Menghitung laba per saham dibagi menjadi dua, struktur modal sederhana dan struktur modal kompleks. Struktur modal perusahaan disebut sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial, di mana setelah konversi atau eksekusi yang dapat mendilusi laba per saham biasa, perusahaan melaporkan laba per saham dasar. Struktur modal disebut kompleks jika terdiri dari efek yang dapat memiliki efek dilutif terhadap laba per saham biasa. Perusahaan melaporkan laba per saham dilusin. Dalam laba per saham, struktur modal sederhana melibatkan dua item. Yang pertama, dividen saham preferen, dan yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Yang pertama, dalam dividen saham preferen, ketika perusahaan memiliki saham biasa dan saham preferen yang beredar, maka akan mengurangi dividen saham preferen pada tahun berjalan dari laba neto untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Ini adalah rumus menghitung laba per saham. Laba neto dikurangi dividen preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jika perusahaan mengumumkan dividen atas saham preferen dan terjadi rugi neto, perusahaan akan menambahkan dividen saham preferen terhadap kerugian untuk tujuan menghitung rugi per saham. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan perusahaan mengumumkan tidak ada dividen pada tahun berjalan, maka perusahaan akan mengurangi atau menambahkan jumlah yang sama dengan dividen yang harus dinyatakan pada tahun berjalan hanya dari laba neto. Perusahaan harus memasukkan dividen tunggakan untuk tahun-tahun sebelumnya dalam perhitungan tahun-tahun sebelumnya. Item yang kedua yaitu jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau diteliti selama periode bersangkutan mempengaruhi jumlah yang beredar. Perusahaan harus memberikan bobot saham berdasarkan fraksi periode yang beredar. Dasar pemikiran untuk pendekatan ini adalah untuk menentukan jumlah yang setara dengan seluruh jumlah yang beredar tahun tersebut. Ini adalah asumsi bahwa Frank mengubah saham biasa yang beredar untuk satu periode. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal 90.000. Pada tanggal 1 April, menerbitkan 30 saham dalam bentuk kas, sehingga 90.000 ditambah 30.000 menjadi 120.000. Pada tanggal 1 Juli membeli saham 39.000 saham, sehingga 120 dikurangi 39.000 menjadi 81.000. Pada tanggal 1 November menerbitkan 60 saham dalam bentuk kas, sehingga 81 ditambah 60.000 menjadi 141 menjadi saldo akhir pada tanggal 31 Desember. Menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, saham beredar sejumlah 90.000. Fraksi tahun 3/12. Saham tertimbangnya
menghitungnya dengan cara saham beredar dikali fraksi tahun, sehingga 90.000 dikali 3/12 sama dengan 22.500. Begitu pula dengan bulan April sampai Desember. Menghitung jumlah rata-rata tertimbang dengan menjumlahkan saham tertimbang dengan jumlah akhir 103.000. Ini adalah latihan soalnya. Bisa kalian coba dengan cara yang sama yang tadi. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Kali ini saya ingin membahas mengenai dividen saham dan pemecahan saham. Dividen saham dan pemecahan saham. Kita akan membahas mengenai dividen saham terlebih dahulu, di mana dividen saham atau yang biasa disebut dengan stok dividen itu merupakan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham, yaitu dengan tujuan mempertahankan tingkat modal perusahaan. Dividen ini memberikan keuntungan kepada para penerimanya karena mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kemudian untuk lebih jelasnya, kita akan membahas pada latihan soal. Di sini saya punya contoh soal, yaitu pada akhir tahun buku, struktur modal sendiri atau ekuitas sebuah perusahaan ABC sebagai berikut, yaitu mempunyai saham biasa yang didapat dari nominal 2.500 dikali 400 lembar saham, yaitu 1 miliar, dan agio saham 200 juta, saldo laba 650 juta, kemudian total ekuitasnya yaitu 1.850 juta. PT ABC membayar dividen sebesar 5% dari saham yang beredar. Nilai pasar yang dianggap nilai wajar dari saham tersebut adalah Rp6.200 per lembar. Apabila untuk setiap 20 lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham menerima 1 lembar tambahan, bagaimana struktur ekuitas perusahaan setelah distribusi dividen saham? Jadi yang ditanyakan di sini adalah bagaimanakah struktur ekuitas perusahaan itu setelah distribusi dividen saham? Struktur ekuitas perusahaan setelah distribusi dividen saham adalah, yaitu saham biasa, nominalnya Rp2.500 dikalikan 420.000 lembar saham, yaitu didapat dari, jadi yang tadinya ini 400.000 mendapat tambahan 20.000, jadi ini 420.000. Hasilnya yaitu 1.050 juta. Kemudian untuk agio saham 200 juta ditambah dari 650 dikurangi dari ini saldo laba. Kemudian dikurangi 20.000 lembar dikali 2.500, yaitu ketemu 275 juta. Kemudian saldo laba yang tadinya 650 juta dikurangi dengan 20 lembar dikalikan Rp6.250 per lembar. Jadi hasilnya yaitu 525 juta. Kemudian ini semuanya ditotal, yaitu ketemunya
1.850.000.000 rupiah. Itu menjadi total ekuitas perusahaan setelah didistribusi dividen saham. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai pemecahan saham atau biasa disebut dengan stock split. Pemecahan saham merupakan aktivitas pemecahan nilai saham ke saham nilai nominal yang lebih kecil. Itu otomatis kan mengurangi nilai nominal saham. Pemecahan saham mengurangi nilai nominal saham, sehingga lembar saham yang beredar itu dapat meningkat. Untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas dari contoh soal berikut ini. Nah, di sini saya punya contoh soal, yaitu bagaimana struktur modal PT ABC di atas, yaitu contoh soal yang tadi, bila setiap lembar saham dipecah menjadi dua lembar saham. Dalam pemecahan saham, tidak merubah struktur nilai ekuitas dalam neraca yang berubah hanya porsi jumlah saham dan harga saham. Karena kebijakan dividen diputuskan 2-1, maka harga saham dipecah menjadi 2, menjadi Rp1.250 per lembar. Yang tadinya Rp2.500 per lembar dibagi menjadi 2, dan jumlah lembar saham dikali 2, menjadi 800.000 lembar, atau 400.000 dikali 2. Jadi, struktur ekuitas perusahaan ABC dapat diuraikan sebagai berikut. Ini, saham biasa dengan nominal 1.250 dikalikan dengan 800.000 lembar, yaitu ketemunya 1 miliar. Kemudian agio saham jadi 200 juta dan saldo laba menjadi 650 juta. Kemudian dijumlahkan semuanya. Yaitu ketemunya 1.850.000.000. Itu menjadi total ekuitas perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur modal kompleks terjadi ketika perusahaan memiliki efek konversi, opsi, waran, atau hak lain yang pada saat konversi atau eksekusi yang dapat dilusi laba per saham. Ketika perusahaan memiliki struktur modal kompleks, maka perusahaan melaporkan laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Nah, laba per saham dasar. Laba per saham dasar untuk perusahaan dengan struktur modal kompleks serupa dengan perhitungan perusahaan dengan struktur modal sederhana. Laba per saham dilusian. Perusahaan dengan struktur modal kompleks harus melaporkan angka laba per saham, laba saham dasar ataupun dilusian. Kemudian, EPS dilusian, efek konversi. Pada saat konversi, perusahaan menukarkan efek konversi dengan saham biasa. Metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh dilutif dari konversi potensial terhadap EPS disebut sebagai metode jika dikonversi. Berikut ini adalah contoh komprehensif metode jika dikonversi. Mayfield Corporation mempunyai laba bersih tahun berjalan sebesar $210.000 dan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode berjalan sebanyak 100.000 saham. Karena itu, laba per saham dasarnya adalah $2,10. $2,10 itu terjadi yaitu karena $210.000 dibagi 100.000. Perusahaan juga mempunyai 2 terbitan obligasi surat hutang konvertibel yang beredar. Salah satunya adalah obligasi 6% yang dijual pada 100 atau totalnya yaitu $1 juta. Pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi 20.000 saham biasa. Sementara yang lainnya berupa obligasi sebesar 10% yang dijual pada 100 atau totalnya 1 juta pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dikonversi menjadi 32.000 saham biasa. Beban bunga untuk tahun berjalan terkait dengan komponen liabilitas dari obligasi konversi adalah $80.000, tarif pajaknya $40.000. Kemudian
Laba neto selama tahun berjalan. Laba neto selama tahun berjalan yaitu $210.000 ditambah penyesuaian untuk bunga setelah dikurangi pajak 6% dan 7%. 6% debentur yaitu dari $62.000 dikali 1 min 0,40 atau 40% yang hasilnya yaitu 37.000. Kemudian 7% debentur yaitu $80.000 dikali 9/12 dikali 1 dikurangi 0,40. 9/12 itu karena mulainya dari April sampai dengan Desember jadi 9 bulan. Hasilnya yaitu 37.000. Kemudian laba neto yang disesuaikan yaitu $283.200. Kemudian Mayfield kemudian menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar yaitu 100.000 ditambah saham yang diasumsikan akan diterbitkan sebesar 6% dan 7%. 6% debentur pada awal tahun sebesar 20.000 dan 7% debentur pada tanggal penerbitan 1 April 9/12 dikali 32.000. Hasilnya 24.000. Nah, jumlah rata-rata tertimbang saham yang disesuaikan untuk efek deduktif yaitu 144.000. Pada laporan laba rugi, Mayfield merupakan laba per saham dasar dan dilusian. Laba neto selama tahun berjalan yaitu $210.000. Laba per saham catatan X yaitu sebesar laba per saham dasar dan laba per saham dilusian. Laba per saham dasar sebesar $210.000 dibagi 100.000 hasilnya yaitu $2,10. Kemudian laba per saham dilusian sebesar $283.200 dibagi 144.000 hasilnya yaitu $1,97. Kemudian ada EPS dilusian, opsi saham, dan warrant. Perusahaan memasukkan ke laba per saham dilusian untuk semua opsi saham dan warrant beredar, kecuali bersifat anti-deduktif. Di sini perusahaan memakai metode saham treasury untuk memasukkan opsi, warrant, dan ekuivalennya ke dalam perusahaan EPS. Contohnya, diasumsikan 1.500 opsi beredar dengan harga eksekusi sebesar $30 untuk satu saham biasa dan harga per saham biasa sebesar $30 untuk saham biasa dan harga pasar per saham biasa sebesar $50 dengan menggunakan metode treasury dengan caranya yaitu dana hasil dari eksekusi 1.500 opsi yaitu 1.500 dikali $30. Hasilnya 45.000. Saham yang diterbitkan saat eksekusi opsi yaitu sebesar 1.500. Kemudian saham treasury yang dapat dibeli dengan dana hasil eksekusi yaitu 900. Kemudian saham tambahan yang beredar atau saham biasa potensial sebesar 600. Nah, jika harga eksekusi opsi atau warrant lebih rendah dari harga pasar saham, maka akan terjadi dilusi. Harga eksekusi opsi atau warrant lebih tinggi dari harga pasar saham akan mengurangi harga saham biasa. Kemudian, ini contoh komprehensif metode saham treasury. Soalnya yaitu untuk mengilustrasikan aplikasi metode saham treasury, anggaplah bahwa Kabits Industries Inc. mempunyai laba bersifat selama periode berjalan sebesar $220.000. Jumlah rata-rata saham yang beredar pada periode tersebut adalah 100.000 saham. Karena itu, EPS dasar dengan mengabaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20. Jumlah rata-rata opsi saham yang beredar yaitu $20 per saham adalah 5.000 saham. Rata-rata harga per saham biasa selama tahun berjalan adalah $28. Nah, cara mengerjakannya akan dijelaskan pada saham treasury modal kompleks yang saham dapat diterbitkan secara kontingen. Akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Terima kasih.
mau sharing-sharing ya tentang laba bersaham, khususnya itu tentang saham yang dapat diterbitkan secara kontingen. Nah, kali ini aku mau pakai buku dari Salemba 4, volume 2, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah yang ini. Kelihatan kan? Jadi, untuk saham yang dapat diterbitkan secara kontingen, kalau menurut buku ini tuh saham biasa yang dapat diterbitkan berdasarkan pada pemenuhan ketentuan tertentu dalam perjanjian saham kontingen tanpa atau dengan sedikit pembayaran baik dalam bentuk kas maupun alat pembayaran lain. Kalau menurut aku pribadi, senangkapnya aku, itu suatu perusahaan, ini contohnya ya, jadi itu perusahaan A itu mau membeli perusahaan B pada tahun 2010 dan perusahaan tersebut sepakat untuk memberikan pemegang saham perusahaan B itu sebesar 20.000 saham tambahan tahun 2013. Nah, perusahaan itu akan memberikan saham tambahan sebesar 20.000 saham tersebut apabila perusahaan B itu dapat memenuhi target laba atau harga pasar tertentu gitu, teman-teman. Untuk selanjutnya itu aku mau sharing tentang peninjauan kembali anti dilusi. Nah, jadi anti dilusi itu suatu perusahaan harus mengecualikan efek yang bersifat anti dilutif serta tidak dapat menggunakan efek tersebut untuk mengimbangi efek yang bersifat dilutif. Hal itu dikarenakan bahwa memasukkan efek anti dilutif dalam perhitungan laba bersaham dapat meningkatkan laba bersaham. Nah, begitu teman-teman. Kalau untuk lebih jelasnya lagi atau lebih pahamnya lagi, teman-teman bisa lihat di halaman 99 di buku ini ya. Halaman 99 dan juga halaman 100. Untuk contoh soalnya sendiri, di halaman 100 itu kan untuk mengilustrasikannya ya, diasumsikan bahwa Martin Corporation memiliki utang sebesar 1 juta yang dapat dikonversi menjadi 10.000 saham biasa. Nah, beban bunga pada komponen liabilitas dari obligasi konversi adalah $60.000. Laba neto untuk tahun berjalan adalah $210.000. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar adalah 100.000 saham dan tarif pajak adalah 40%. Dalam kasus ini diasumsikan konversi dari utang menjadi saham biasa pada awal tahun memerlukan penyesuaian laba neto dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, laba neto selama tahun berjalan itu kan sebesar $210.000. Nah, itu ditambah dengan penyesuaian untuk bunga dalam kurung atau setelah dikurangi pajak ya pada obligasi itu berarti kan $60.000 dikalikan 1. Nah, 1 itu dikurangi 0,40 dulu. Itu dari mana sih? Itu dari 40%. Kan kalau 40 dibagi 100 kan jadinya 0,40 ya. Berarti kan ketemunya 36.000. Nah, hasilnya itu laba neto yang disesuaikan sebesar $246.000. Nah, untuk jumlah rata-rata saham beredar itu sebesar 100.000. Terus ditambah saham yang diterbitkan pada saat diasumsikan konversi utang itu sebesar 10.000. Jadi jumlah rata-rata saham biasa dan saham biasa potensial itu sebesar 110.000. EPS dasarnya itu sendiri dapat dicari dengan itu $210.000 dibagi 100.000 sama dengan $2,1. EPS dilusinya yaitu 246, yaitu hasil laba neto yang disesuaikan dibagi dengan 110 atau jumlah rata-rata saham biasa dan saham biasa potensial itu dibagi ya. Jadi ketemunya itu $2,24 sama dengan anti dilutif. Begitu teman-teman. Terus selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan EPS. Selanjutnya itu ada penyajian dan pengungkapan EPS. Ketika laba suatu periode dimasukkan ke dalam operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah persaham untuk hal berikut, yaitu laba dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, dan laba neto. Di sini juga ada informasi yang harus diungkapkan, antara lain jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam menghitung laba bersaham dasar dan dilusian, jumlah
Rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut untuk menghitung laba bersaham dasar dan jurusian instrumen atau termasuk saham yang dapat berpotensi mendilusi laba bersaham dasar di masa depan. Yang keempat itu ada penjelasan atas transaksi saham biasa atau transaksi saham biasa potensial yang terjadi setelah periode pelaporan dan yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham biasa atau saham biasa potensial tersebut. Ingin menjelaskan tentang latihan soal dari yang kelompok kami buat tentang laba per lembar saham. Yang pertama ada menghitung jumlah rata-rata tertimbang dari saham beredar. Pada tanggal 1 Januari saldo awalnya untuk saham beredar adalah 100.000 lembar. Kemudian pada tanggal 1 April menerbitkan 20.000 saham dalam bentuk kas. Lalu pada tanggal 1 Juli membeli 15.000 saham. Kemudian tanggal 1 November menerbitkan 45.000 saham dalam bentuk kas. Dan tanggal 31 Desember saldo akhirnya adalah 180.000 lembar. Nah, untuk menghitung rata-rata tertimbang saham beredar, nah, untuk penyelesaiannya, pada tanggal 1 Januari sampai 1 April, itu saldo awalnya adalah 100.000 lembar. Kemudian fraksi tahunnya adalah 3, karena tanggal 1 Januari sampai 1 April adalah 3 bulan. Nah, untuk menghitung saham tertimbang, cukup dengan mengalihkan saham beredar dengan fraksi tahun, yaitu 100.000 lembar dikali 3, lalu dibagi 12, yang hasilnya adalah 25.000. Kemudian untuk tanggal 1 April sampai 1 Juli, saham beredarnya ada 120.000, fraksi tahunnya 3, dikalikan kemudian hasilnya 30.000. 1 Juli sampai 1 November ada 135.000 saham beredar, kemudian fraksi tahunnya 4, dikali kemudian hasilnya 45.000. Kemudian tanggal 1 November sampai 31 Desember, saham beredarnya itu akumulasi selama 1 tahun itu ada 180.000 lembar saham yang beredar, kemudian dikalikan 2 dibagi 12, yang hasilnya adalah 30. Nah, kemudian jumlah rata-rata tertimbang untuk saham yang beredar yaitu 130.000 lembar. Kemudian selanjutnya soal nomor 2 itu membuat ayat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen dan menerbitkan saham untuk dividen saham. Soalnya yaitu diasumsikan akun ekuitas pemegang saham milik PT Manajemen Keuangan Development per 15 Maret 2019 adalah sebagai berikut. Saham biasa dengan nilai nominal Rp20.000 dan 2 juta lembar saham diterbitkan. Kemudian agio saham biasa 9 miliar rupiah, laba ditahan senilai 26,6 miliar rupiah. Pada tanggal 15 Maret 2019, Dewan Direksi mengumumkan dividen saham sebesar 5% atau 100.000 lembar untuk diterbitkan pada tanggal 10 April 2019 kepada para pemegang saham, yang dicatat pada tanggal 31 Maret 2019. Soalnya adalah ayat jurnal untuk mencatat pengumuman dividen pada tanggal 15 Maret 2019, yaitu mengumumkan dividen saham biasa senilai 5% dengan nilai nominal 20.000 dan nilai pasar senilai 31.000 per lembar. Kemudian pada tanggal 10 April 2019, jumlah saham beredar meningkat sebesar 100.000 lembar saham setelah ayat jurnal. Untuk penerbitan saham dicatat pada tanggal 10 April 2019, yaitu menerbitkan saham untuk dividen saham. Nah, ayat jurnal untuk pada tanggal 15 Maret 2019, yaitu dividen saham didebit senilai 3,1 miliar rupiah. Kemudian dividen saham yang dibagikan dikredit senilai 2 miliar rupiah. Kemudian agio saham biasa dikredit senilai 1,1 miliar rupiah. Nah, untuk ayat jurnal pada tanggal 10 April 2019 yaitu membagikan dividen saham kepada para pemegang saham yang telah dicatat pada tanggal 31 Maret 2019, yaitu dividen saham yang dibagikan senilai 2 miliar di debit dan saham biasa senilai 2 miliar di kredit. Kemudian yang selanjutnya untuk soal nomor 3 itu menghitung EPS jurusian dan EPS dasar. Sebuah perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 2,5 juta rupiah di tahun 2018.
Perusahaan memiliki 1 juta lembar saham rata-rata tertimbang yang beredar selama tahun ini dan membayar pajak pada tingkat 40%. Perusahaan juga memiliki 1.000 lembar saham preferen konversi yang beredar dan membayar dividen Rp50 per saham preferen setiap tahun. Setiap saham preferen konversi dapat ditukar menjadi 100 saham biasa. Nah, hitunglah EPS dilusian dan EPS dasar. Nah, untuk menghitung EPS dilusian, karena saham preferen yang tidak dikonversikan, maka tidak ada dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, kita dapat merumuskan EPS dilusian yaitu laba bersih dikurangi dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi dibagi dengan rata-rata tertimbang, jumlah saham beredar ditambah dengan saham biasa baru dikeluarkan setelah konversi. Tinggal dimasukkan laba bersihnya sejumlah Rp2.500.000 dikurang Rp50.000 ditambah Rp50.000 kemudian dibagi Rp1.000.000 ditambah Rp100.000. Dihitung hasilnya adalah Rp2,27. Kemudian untuk menghitung EPS dasar, rumusnya adalah laba bersih dikurang dividen saham preferen kemudian dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, laba bersihnya itu Rp2.500.000 kemudian dikurang Rp50.000 dan dibagi dengan Rp1 juta dan hasilnya adalah Rp2,45.